Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rifaldi, NPM 2321010135, akan membacakan makalah fikih mawarif kelompok 1, sejarah hukum kewarisan pada masa pra-Islam. Masa pra-Islam dikenal juga dengan masa jahiliyah, yaitu masa di mana bangsa Arab selalu melakukan peperangan atau tindakan tidak adil. Pada masa itu, kehidupan orang-orang Arab bergantung pada hasil perniagaan, jarahan, dan hasil rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Ketika itu, kekayaan mereka berada di tangan laki-laki dewasa yang mampu dan memiliki kekuatan, serta kekuatan hal itu juga berlaku terhadap pembagian harta warisan. Maka menjadi wajar jika harta warisan diberikan kepada laki-laki dewasa, bukan kepada perempuan dan anak-anak. Pada masa pra-Islam, warisan dapat diberikan jika ia ada hubungan kekerabatan. Selain itu, mereka berkeyakinan bahwa harta warisan dapat diberikan kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian prasetia, dan anak-anak yang diadopsi atau anak angkat. Dapat dipahami bahwa seseorang akan mendapatkan warisan apabila adanya pertalian kekerabatan. Ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah laki-laki yang memiliki kekuatan untuk membela, melindungi, dan memelihara qabalah atau sekurang-kurangnya keluarga mereka. Persyaratan ini mengakibatkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak dapat menerima pusaka. Pantangan menerima pusaka bagi kedua golongan ini karena dianggap tidak sanggup melakukan tugas-tugas peperangan, dan lebih dari itu, mereka dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, para ahli waris jahiliyah dari golongan kerabat semuanya terdiri atas: A. Anak laki-laki, B. Saudara laki-laki, C. Paman, D. Anak-anak yang semuanya harus dewasa, dan E. Anak-anak laki paman. Adanya janji ikatan prasetya. Janji prasetya adalah dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka. Tujuan ini tidak mungkin terrealisasikan apabila pihak-pihak yang berjanji adalah anak-anak yang belum dewasa, apalagi kaum wanita. Adapun isi janji prasetya tersebut adalah darahku, darahmu, pertumpahan darah, pertumpahan, pertumpahan darahmu, perjuanganku, perjuanganmu, perangku, perangmu, damaiku, damaimu. Kamu mewarisi hartamu akan mewarisi hartamu. Kamu dituntut darahmu karena aku, dan aku dituntut darahku karena kamu. Dan diwajibkan membayar denda sebagai ganti nyawaku. Aku pun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawamu. Konsekuensi janji setia itu adalah jika salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak lainnya yang masih hidup berhak mempusakai harta peninggalan partnernya sebanyak 1/6 bagian harta peninggalannya. Adapun sisa harta setelah dikurang 1/6 dibagikan kepada ahli warisnya. Selanjutnya yaitu adanya pengangkatan anak. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pewarisan atas pertalian kerabat, pewarisan atas dasar ikatan janjian prasetia, dapat pewarisan atas dasar pengangkatan anak. Disyaratkan harus laki-laki yang sudah dewasa. Adapun tendensi mereka untuk mengadakan janjian prasetia dan pengangkatan anak adalah adanya dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka, serta memelihara dan mengembangkan harta kekayaan mereka. Hal itu tidak akan terselesaikan jika masih ada anak-anak atau perempuan. Sebelum mengangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid bin Ibn Harithah menjadi anak angkatnya, dan dikatakanlah Zaid bin Muhammad. Beliau mengangkat Zaid sebagai anaknya. Sesudah Zaid dimerdekakan, Abu Zaifah bin Ibnu Ubah mengangkat Salim menjadi anaknya, dan dikatakanlah Salim ibn Abu Huzaifah. Keadaan ini berlaku hingga turun surat Al-Ahzab di bawah ini. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah jika
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan mula-mulamu dan tidak ada dosa atas terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang sengaja oleh hatimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan ayah dari seorang anak angkat Zaid, dan anak-anak angkat tidaklah dapat dianggap sebagai anak sendiri, serta anak-anak angkat itu haruslah dibangsakan kepada ayah mereka sendiri. Kewarisan pada masa awal Islam. Pada masa awal Islam masih berlaku sistem pembagian kewarisan masa jahiliyah hingga turun ayat yang menerangkan bahwa para lelaki tidak memandang dewasa atau anak laki-laki memperoleh bagian pusaka dari harta peninggalan orang tua dan kekerabatan dekat. Begitu juga dengan perempuan, baik harta itu sedikit maupun banyak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan keluarga orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Kesimpulan berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara historisitas pembagian harta warisan sudah ada sebelum Islam atau pra-Islam. Sistem warisannya adalah sistem keturunan dan sistem sebab. Pembagian harta warisan bersifat patrilinear dan di mana anak-anak belum dewasa dan perempuan tidak mendapatkan harta warisan sekalipun mereka merupakan ahli waris. Seseorang baru mendapatkan harta apabila memiliki pertalian kerabatan janji ikatan prasetia dan pengangkatan anak. Sementara pada masa awal Islam, seseorang bisa mendapatkan harta warisan apabila ada pertalian kerabat, pengangkatan anak, pertalian hijrah, dan persaudaraan. Sekian, saya Ahmad Iqbaldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.